Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Kali ini kita akan belajar apa? Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang penyusutan aset tetap. Nah, sebelum masuk ke materi inti kita pada hari ini, kita overview sekilas tentang apa itu aset tetap. Ya, aset tetap merupakan aset jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya apa saja? Nah, contoh dari aset tetap itu diingat-ingat ya, seperti pertemuan yang lalu, ada bangunan, ada kendaraan, ada mesin, ada peralatan lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau di showroom, di dealer itu kan ada kendaraan ya yang dijual, ada motor, ada mobil. Itu bukan merupakan aset tetap. Karena apa? Karena mobil dan kendaraan itu dimaksudkan untuk dijual kembali. Jadi namanya bukan aset tetap, melainkan persediaan barang dagang. Kita masuk ke materi inti kita pada hari ini, yaitu penyusutan aset tetap. Kita akan membahas tentang apa itu aset tetap, kemudian faktor-faktor apa yang menentukan besarnya penyusutan aset tetap, kemudian metode penyusutan aset tetap, dan juga bagaimana cara pencatatan penjurnalannya. Oke, yang pertama yaitu menurut Standar Akuntansi Keuangan nomor 17.1 tahun 2000, penyusutan aset tetap merupakan alokasi jumlah aktiva tetap yang dapat disusutkan sepanjang umur manfaatnya. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyusutan aset tetap merupakan alokasi dari nilai aset tetap menjadi beban penyusutan sepanjang umur manfaatnya. Nah, seperti itu. Kenapa sih aset tetap itu perlu disusutkan? Nah, sederhananya seperti ini. Ketika perusahaan membeli aktiva tetap, apakah keadaan pada awal pembelian dengan keadaan yang telah digunakan selama 10 tahun ini akan tetap sama? Tentunya tidak ya, karena bisa dibayangkan seperti contohnya ya, mesin pada saat baru pembelian keadaannya masih baru, masih bagus, ketika dinyalakan masih lancar-lancar saja, suaranya mungkin masih halus. Nah, setelah 10 tahun digunakan tentunya akan mengalami penurunan. Baik, kita lanjutkan ke faktor apa saja yang menentukan besarnya penyusutan aset tetap. Nah, terdapat 4 faktor yang menentukan besarnya penyusutan aset tetap. Yang pertama adalah harga perolehan, yang kedua adalah umur ekonomis, yang ketiga adalah nilai residu, dan yang keempat adalah metode yang digunakan. Nah, kita urai satu-satu. Harga perolehan. Harga perolehan itu apa sih? Harga perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Jadi, perusahaan itu mengeluarkan biaya seberapa besar untuk memperoleh suatu aset tetap. Misalkan, perusahaan melakukan pembelian mesin untuk aktivitas operasionalnya. Nah, itu seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh mesin tersebut hingga siap untuk digunakan. Mungkin ada tambahan pajak, mungkin ada tambahan biaya instalasi pemasangan, mungkin ada biaya tambahan yang lainnya, hingga mesin ini siap untuk digunakan. Yang kedua yaitu umur ekonomis. Nah, umur ekonomis atau yang juga sering disebut dengan masa manfaat merupakan perkiraan waktu suatu aset tetap dapat memberikan kemanfaatan. Jadi, berapa lama aset tetap ini dapat memberikan manfaat ekonomis? Seperti itu. Misalkan perusahaan membeli suatu kendaraan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, itu harus diperkirakan kira-kira kendaraan ini dapat
memberikan masa manfaat selama berapa tahun? 15 tahunkah? 20 tahunkah? Yang ketiga yaitu nilai residu atau yang juga sering disebut nilai sisa. Nilai residu merupakan perkiraan nilai akhir suatu aset tetap setelah masa manfaatnya ini selesai. Jadi ketika perusahaan membeli suatu aset tetap, selain memperkirakan berapa lama aset tetap ini dapat memberikan manfaat ekonomis, perusahaan juga harus membuat perkiraan kira-kira aset tetap ini ketika masa manfaatnya telah berakhir, apakah masih memiliki nilai, apakah masih laku dijual di pasaran, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah metode penyusutan aset tetap. Hal ini mempengaruhi besarnya beban penyusutan aset tetap dikarenakan memang terdapat banyak metode untuk melakukan penyusutan aset tetap. Nah, apa saja metodenya? Kita lanjut ke slide-slide. Oke, metode penyusutan aset tetap itu ada 5. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang merupakan metode penyusutan aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahunnya selama masa umur manfaatnya. Jadi setiap tahunnya itu besar penyusutan aset tetapnya ini sama, seperti itu. Yang kedua adalah metode saldo menurun ganda yang menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang umur masa manfaatnya. Yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun di mana perhitungan beban penyusutannya didasarkan pada jumlah dari masa manfaatnya. Yang keempat adalah metode jumlah unit produksi, yang mana beban penyusutannya dihitung berdasarkan satuan hasil produksi. Dan yang terakhir adalah metode jam kerja, di mana metode ini merupakan metode penyusutan aset tetap yang mana perhitungannya didasarkan pada tarif penyusutan per jam kerja. Baik, langsung saja kita urai satu persatu pada tiap-tiap metode penyusutan aset tetap tersebut. Yang pertama adalah metode garis lurus. Nah, rumus dari beban penyusutan dengan metode garis lurus ini adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Agar lebih dapat dipahami, kita langsung saja ke contoh kasusnya ya. Sini ada kasus yaitu PT Lestari Jaya pada 2 Januari 2017 membeli sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat gudang. Nah, nilai bangunan tersebut adalah 150 juta dan diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun. Nah, kemudian perkiraan nilai residu akhir dari pemakaiannya yaitu sebesar 5 juta. Diminta adalah perhitungan penyusutan per tahun dengan metode garis lurus dan juga pencatatan jurnalnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dari kasus ini kita dapat melihat bahwa harga perolehan dari bangunan adalah sebesar 150 juta, kemudian umur ekonomisnya adalah 10 tahun, dan juga nilai residu atau nilai sisanya adalah sebesar 5 juta. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, kita langsung dapat memasukkannya ke dalam rumus. Rumus yang tadi telah disampaikan yaitu harga perolehan 150 juta dikurangi dengan nilai residu 5 juta dibagi dengan umur ekonomis 10 tahun. Maka dapat dihasilkan beban penyusutan per tahunnya adalah sebesar Rp14.500.000. Nah, beban penyusutan per tahunnya ini seperti yang telah dikatakan tadi, metode garis lurus ini menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap tahunnya sepanjang estimasi umur ekonomisnya. Jadi setiap tahunnya akan sama, yaitu sebesar Rp14.500.000. Jurnalnya bagaimana? Nah, untuk jurnalnya kita ambil pada salah satu tahun, yaitu pada tahun pertama tahun 2017. Jurnalnya beban penyusutan gedung di debit,
Kemudian akumulasi penyusutan gedung di kredit masing-masing sebesar Rp14.500.000. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa di debit beban dan mengapa akumulasi kredit seperti itu ya. Jadi kembali lagi pada pengertian dari penyusutan aset tetap itu sendiri. Tadi pengertiannya apa? Penyusutan aset tetap ini merupakan alokasi dari nilai perolehan aset tetap ke beban. Beban saldo normalnya di apa? Beban saldo normalnya di debit. Kemudian lawannya apa? Lawannya adalah akumulasi penyusutan, karena nantinya akumulasi penyusutan ini akan mengurangi nilai perolehan dari aset tetap itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya adalah 2 kali persentase dari metode garis lurus dikali dengan nilai buku. Agar lebih dapat dipahami, kita langsung saja ke contoh kasus. Dikatakan bahwa PT Lestari Jaya pada 2 Januari 2017 membeli truk dengan nilai Rp820 juta dan diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun. Nah, diminta perhitungan nilai penyusutan dengan metode saldo menurun ganda dan juga catatan jurnalnya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, untuk mengetahui berapa besar beban penyusutan aset tetap ini, tahap yang pertama kita perlu menentukan berapa besarnya tarif penyusutan aset tetap ini. Caranya tadi 2 kali persentase metode garis lurus. Nah, karena estimasi umur masa manfaatnya ini adalah selama 5 tahun, maka untuk persentase penyusutan dengan metode garis lurus ini dapat dihitung dengan 1/5 dikali 100%, maka hasilnya adalah 20%. Nah, untuk tarif penyusutan dengan metode saldo menurun ganda ini sendiri, karena menurun ganda tadi ya, jadi 2 kali 20% atau 2 kali 1/5 kali 100% gitu ya, sama aja. Hasilnya adalah 40%. Nah, kita sudah ketemu tarifnya 40%. Nah, kemudian yang kedua kita membuat tabel penyusutannya. Untuk tabel penyusutannya, kolom pertama itu ada tahun ke. Artinya tahun penyusutan yang keberapa ya. Kemudian kolom kedua terdapat beban penyusutan, nanti diisi dengan perhitungan beban penyusutannya. Yang ketiga terdapat akumulasi penyusutannya atau jumlah dari beban penyusutannya. Terakhir ada nilai buku dari aset tetap itu sendiri. Untuk yang pertama adalah tahun ke-0, itu artinya adalah pada saat pertama perolehan aset tetap tersebut sebesar Rp820 juta. Kemudian kita mulai perhitungan penyusutan aset tetapnya pada tahun ke-1. Kita telah mengetahui berapa tarif penyusutan aset tetapnya, yaitu sebesar 40%, maka kita dapat langsung menghitungnya dengan 40% dikali nilai bukunya. Nilai buku pada tahun pertama itu masih sama ya, dengan nilai perolehannya Rp820 juta. Jadi 40% dikali Rp820 juta, maka hasilnya adalah Rp328 juta. Nah, langsung kita masukkan ke kolom akumulasi penyusutan. Untuk yang pertama yaitu Rp328 juta. Nah, untuk nilai bukunya itu adalah Rp820 juta dikurangi Rp328 juta, maka akan menghasilkan nilai buku sebesar Rp492 juta. Untuk tahun kedua berarti 40% dikali nilai bukunya Rp492 juta, maka beban penyusutan pada tahun kedua adalah sebesar Rp196.800.000. Kemudian akumulasinya dengan cara menambahkan dari beban penyusutan pada tahun ke-1 ditambah beban penyusutan tahun kedua, yaitu Rp328 juta ditambah
Rp196.800.000, maka akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua adalah sebesar Rp524.800.000. Cara penghitungan untuk tahun-tahun selanjutnya selama estimasi umur ekonomis itu sama caranya. Kemudian untuk pencatatan penyusutan jurnalnya adalah kita ambil contoh pada tahun pertama, yaitu pada tahun 2017. Seperti biasa, beban penyusutan kendaraan debit dan akumulasi penyusutan kendaraan kredit masing-masing sebesar Rp328 juta sesuai dengan besarnya beban penyusutan di tahun pertama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang penyusutan aset tetap. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain waktu.